Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kula lan panjenengan tambah yuswane, tambah kesaenanipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih. Menjalankan kajian selanjutnya, Ibnu Athaillah dawuh, qabbahallahu wajhat tafriti. Allah mencela bentuk kelalaian apapun. Allah mencela bentuk kelalaian apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kula lan panjenengan dalam ayat Al-Qur'an yang lain dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Beribadah ada dua, beribadah yang sifatnya vertikal dan ibadah yang sifatnya horizontal. Ibadah individual gini ki wau. Salat, zakat, poso, haji. Tapi kalau ibadah sosial ini sangat penting. Bermasyarakat yang baik, dengan lingkungan yang baik, di luar di tempat kerja yang baik, dengan keluarga yang baik, ibadah sosial. Nah, ketika kula lan panjenengan melalaikan tugas-tugas itu, Allah membencinya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jari minal qauli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu Allah dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Merendahkan diri niku kula jenengan nak salat dikon dingkluk. Lah nak salat ndangak samboten sah, tapi makruh. Sunate apa? Salat itu melihat tempat sujud. Ndangak makruh, tidak membatalkan. Tapi kalau makruh tinjauannya tasawuf, ngibadahi hilang. Karena makruhun dibenci Allah. Kalau tinjauannya el-fiqih, makruh dilakoni ditinggal ora apa-apa. Tidak menimbulkan implikasi yang lain. Dengan rasa takut, haus. Lho salat iki wedi. Haus, salatku iki ditampa ta ora? Dadi ta ora? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Ora usah gembor-gembor, sak kadari. Di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi tadi sepertiga malam. Di waktu petang, ya wow, mulai barasar ngasih maghrib. Ini. Dinggo jungkung. Sebabnya kadang-kadang ada orang yang lupa ora kober. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebetulan kula jenengan manggon ten perumahan.
jenengan ngetan sithik saripan bapangan kecapi. Niku nak ngelembur pol jam 12. Murid kula ten Kecapi Grobokang niku kuatah. Banyak anak-anak muda yang usianya di atas 35, di bawah 40. Banyak yang meninggal. Karena apa? Tadi pada waktu pagi dan petang tidak diindahkan. Jadi lemburan ngoten niku, lemburan niki jenengan kalau jalan-jalan lemburan niku sampai jam 12. Apa meneh nak kejar target. Nanti bar mulut, bakdo mulut. No Pak Cep. Bar mulut, bakdo mulut. Ngopo niku? Ramene wong degawi. Maka ketika dia penghasilannya 100.000 sehari, padahal dia itu sehari harus mengeluarkan telong peneng rokok. Itu. Makanya budaya-budaya ini harus dicerdaskan. Lho ngoten. Nomor kali ngendikane Imam Ibnu laula waqtan lakana lailan. Seandainya bentuk kelalaian itu berupa waktu. Seandainya bentuk kelalaian itu berupa waktu. Tentu waktu itu adalah malam hari. Kenapa begitu malam hari? Kebanyakan orang itu kalau sudah jam 7 berangkat kerja sampai rumah jam 5 maghribe ilang, isyae ilang, subuhne ilang, apa meneh tahajud. Padahal fungsi sholat fungsi sholat diantaranya menjaga stabilitas tubuh. Otak itu kalau tidak darahnya dipompa ke otak, niku orang pusing. Lah memompa darah ke otak paling bagus dikala orang itu sujud. Sujud. Maka ada salah satu imam tasawuf mengatakan ketika kamu sujud membaca la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin ping 41 rasakno bar salat niku. Maka Allah karena tadi dikatakan kalau seandainya bentuk kelalaian itu berupa waktu, tentu waktu itu adalah malam. Maka Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembayang tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji sepertiga malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kula jenengan iki jam 10 pun mapan tidur. Insya Allah nanti 2:30 jam 4 sudah bangun. Ambil air wudhu dan itu udara terbersih. Udara terbersih itu kan antara jam 4 itu jam 3 jam 4 sampai nanti jam 6. Jam 6 malah sudah tidak karena apa? Motor sudah. Itu udara bersih. Malah nak jenengan niki sama ini bar tahajud. Bar tahajud. Jenengan duduk depan teras rumah dimatiin jenengan nunggu ono tandurane sumber. Udara bersih segar
dan tidak usah beli. Dan itu kayak oksigen. Itu. Lah, dikala itu banyak orang. Dalam hadisnya Kanjeng Nabi yang lain, nanti di bawah, banyak orang tidur, dia lupa kulolan panjenengan duduk. Sedina dipikir, sing tak lakoni apa? Saesuk kira-kira sing tak kerjakno apa? Keluarga saya bagaimana? Track record anak-anak saya, menantu saya bagaimana? Iku diaturno kali Gusti Allah. Biasanya itu kalau disuruh buat laporan jam 8 sampai jam 3 sore kan lemot. Karena se-Indonesia, mengko aku ngirim file tengah malam. Kakek menungso kebanyakan mereka tidur terlelap, kula jenengan duduk. Apa maca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nak tasbih Nabi Adam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Niku tasbih Nabi Adam. Satu tasbih, satu tanaman di surga. Anak pendek, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Satu tasbih, satu tanaman di surga. Kalau orang tidak pernah membaca tasbih, besok no akhirat ya tidak punya tanaman, tidak punya perkebunan. Satu sholat tahajud itu punya properti satu di surga. Jadi nek wonten tiyang angger bengi tahajud, angger itu yang jenengan ini. Lantai 1, lantai 2, lantai terus nih. Bukan kembali ke sana-sana tapi kembali pada diri kita sendiri. Kula lan panjenengan ketika jungkung tahajud niki wau. Nanti maqam mahmuda akan diberikan oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, wahai kalian manusia, sebarkanlah salam. Hadis afsus salam bainakum, nak ketemu assalamualaikum. Sodako paling ringan. Berilah makanan, diken sodako. Sambunglah tali silatur rahim sil mangkotoa. Dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Tahajud. Napa wale nek wonten tiyang gelem tahajud 41 dina tanpa putus. Nah, ten hadis-hadis niku ten hadis 41 dina tanpa putus. Putrane jenengan niku kepengin cerdas. Pengen cerdas sekolahnya pinter. Kepengin cerdas sekolahnya pinter. Indeks prestasinya kumlot. Sembayang minimal sembayang tahajud 41 dina. Wiridane ya fatahu ya alim. Minimal 313. Ngono, Pak Jib, aku masih 313. Tapi nanti ketika semesteran ya fatahu ya alim minimal 1000. Jadi untuk harian 313. Tapi ketika semesteran ujian itu ping 1000. Ping 1000 niku nak ya fatahu ya alim paling-paling 10 menit. Ini. Jadi ketika orang-orang itu terlelap,
Kula lan panjenengan selimute dibuka, perlu mengambil air wudhu, jungkung kali Gusti Allah. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat karena rahmatnya. Jadi wow, yen kula lan panjenengan seandainya bentuk kelalaian itu berupa waktu, tentu waktu itu adalah malam hari. Ngeten. Mulane kula lan panjenengan sedaya dalam Sahih Muslim, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Maka ketika jenengan ini bangun, sholat 3 rakaat, niatnya sholat witir, itu bisa dikatakan tahajud. Tapi sok meneh jenengan iki sholat 2 rakaat tok, sholat sunat mutlak, niku nggih sudah dikatakan tahajud. Terus jenengan niat ingsun sholat tahajud, ya dadi sholat tahajud. Sholat sunat yang dilakukan tengah malam setelah tidur namanya sholat tahajud. Senajan dengan orang muni li tahajudi, niku wis dadi tahajud. Ada pertanyaan? Lah jenengan nderekke pripun? Ada pertanyaan? Jenengan nyamannya yang mana? Makanya. Jadi sholat itu ada keterkaitan nyaman. Tapi kalau jenengan 3 rakaat tidak usah tahiyat awal. Onten niku sholat witir sing langsung 11 rakaat. Lah nyaman ya. Mereka nyaman. Jadi kalau wis urusane tadi teori tadi 2, 1, ndak 3, ndak 5 itu baru teori. Ketika jenengan itu sudah di atas sajadah, ini keterkaitannya jenengan sama Allah. Makanya perilakune Abu Bakar kali Umar ora podo. Abu Bakar itu nak sholat witir setelah tidur, Umar itu kalau sholat witir sebelum tidur. Ini kedua-duanya mertua Rasul dan sahabat Rasul. Abu Bakar niku nggih mertuane Kanjeng Nabi, sahabat kinase. Umar niku ngoten, mertuane Kanjeng Nabi, sahabat kinase. Abu Bakar ditanya, jenengan nak sholat witir nopo? Setelah saya tidur nanti saya taruh di akhir. Karena apa? Sing jenenge witir itu ya terakhir. Umar ditanya, jenengan nak sholat witir? Aku nak sholat witir sadurunge turu. Kenapa begitu? Sebab ketika saya sebelum tidur saya melakukan witir, iya engko nak nyawaku ije, nak nyawaku hilang. Maka kedua-dua alasannya bagus. Sama-sama membaca Al-Quran, Abu Bakar kali Umar niku beda. Nak cara saniki Umar darusan nganggo speaker. Nak Abu Bakar darusan ojo nganggo speaker. Lho ngono.
Abu Bakar niku nak membaca Al-Quran, kalau tidak masuk ke masjid tidak dengar. Tapi Umar bin Khattab kalau membaca Al-Quran di luar jalan, orang Umar di masjid, orang jalan itu sudah mendengarkan Al-Quran. Ditanya, dan kedua-duanya benar. Ya, Sayyidina Abu Bakar, kenapa panjenengan ini nak maca Al-Quran pelan? Saya berhadapan dengan Allah. Bagaimana tadi saya bisa mengeraskan? Umar ditanya, kenapa jenengan nak maca Al-Quran kok buanter? Aku nak maca Quran buanter, sejauh suara saya, sejauh itu iblis tidak berani mendekat. Terus makanya itu kalau tinjauannya filsafat benar semua. Kalau menggunakan filsafat ilmu, lah kita tidak bisa melihat setan ya Pak. Loh, makanya itu perbedaan itu indah. Kalau tahu caranya perbedaan itu indah. Maka Rasulullah afdolus sholati ba'da sholatil mafrudoh sholatul lail. Afdolus sholati ba'da sholatil mafrudoh sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Mulanya dikatakan di depan, jangan kau lalaikan waktu malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu malam niku anggo tongok-tongok ditulis. Ketika kula jenengan punya harapan duduk. Bagaimana permintaan kita? Lah kula jenengan kan ngeten. Cara wong kejawen ilmu Jawa sithik niki. Orang itu punya putaran 41. 41 itu hari iku ana dina hebate jenengan. Maka ketika jenengan 41 hari ini tidak putus, ya tinggal hasilnya. Putaran. Dan di hadis-hadis itu memang pelarian nak Mbak Saroni meni ijazah. Iki dilakoni 41 dina. Ternyata ten hadis-hadis niku ya angger ana wong kok 41 dina salat 5 wektu jamaah. Uripe mulya. Sing angel kan ngono nak trimo seminggu gampang, Pak. 41 dina ora ninggal jamaah. Mangke jenengan rasakno. Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni itu artinya ya Allah jenengan cover semua permintaan saya. Warfa'ni karir. Warzukni niku donya sing melimpah-limpah. Aktini malan kasiro. Makanya tadi. Mulane ketika kula jenengan jalsatun baina sajdaini duduk di antara dua sujud linggehe tomak ninae ra didawa sithik. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Cuma warfa'ni itu jenengan diangkat setelah dapat ujian. Yang susah kan di situ. Kula jenengan karepe iku mau ujian tapi naik ndak bisa. Karepe kan naik
Tapi tanpa ujian tidak bisa. Loh. Ujian dulu, lolos, baru dapat reward. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jarene wong kuno dhisik kowe nek kepengin ngerti kabare donya sering melek bengi. Nah, pengen ngerti suatu saat nanti pasti jenengan intuisinya dibuka oleh Allah. Intuisi niku mboten wonten hubungane wong iku ngalim utawa ora. Hubungane spiritual quotient. Orang itu sering duduk, sering berkomunikasi dengan Allah. Lah nek jenengan iki kepengin iku wau. Pinter. Ya fatahu ya alim. Setelah dibuka diwehi ilmu. Selanjutnya poin yang ketiga, walau kana sautan lakana wailan. Seandainya bentuk kelalaian itu tentu suara itu adalah kebinasaan. Jadi kalau kelalaian itu dibuatkan berbentuk suara, maka suara itu adalah suara kebinasaan. Letik ngoten. Kabura makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Suara yang menjadikan orang itu binasa. Apa itu? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Mulane kata orang itu turun dari pondok pesantren dikon ngaji mo. Akeh wong turun dari perguruan tinggi kon kerja mo karena dia takut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kata yang keluar dari tutuke kula lan panjenengan itu besok ana hisabe. Kamu berkata A, betul A itu sudah dilakukan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Bahasa wong Jawa, sarung plekat didondong. Makanya di dalam gerbong tubuh, Imam Ghazali mengatakan yang menjadi maliknya adalah hati. Yang menjadi wazirnya adalah otak. Maliknya adalah hati. Wazirnya adalah otak. Sedangkan anggota tubuh adalah masyarakat. Sehingga ketika orang itu mampu mengendalikan dirinya, maka dia nanti bisa menjadi pemimpin di keluarganya. Bagaimana orang bisa mempengaruhi orang lain kalau dia tidak mampu mempengaruhi dirinya sendiri? Sehingga kinerja otak sebagai wakil, kinerja hati sebagai pemimpin tidak buta mendapatkan laporan dari laporan mata dan telinga. Mata laporan A, tapi telinga laporan B. Mana yang harus dipercaya? Maka ketika dia bisa mengambil, memadukan, maka kehidupan tubuh akan tertata dengan bagus, dipraktekkan saya sebagai suami, dipraktekkan saya sebagai istri, dipraktekkan saya sebagai anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin saya tidak ngimami karena aku ditelepon muridku nok daerah napa niku Cangaan. Dia nelpon nangis.
kula niki usiae 25 saoma kali putrane kula. Tapi kula masak dhewe mangan dhewe. Sedangkan saya sudah tidak punya pensiun dan kadang kerja kadang ora. Terus tak takoni Pak, yang di luar dugaan niku niki. Jadi taunya masyarakat, ya Allah Gusti, ngene iki tugase sapa? Dia itu sudah pisah dengan suaminya secara agama tolak bain. Wong anake mulai lahir, sekali anaknya lahir, kowe tak cerai 3 kali. Sampai anake umur 35. Jadi 35 iku tahun turu satu kamar, tapi sing lanang nduk dhuwur kasur, sing wedok gelar karpet. Piye Pak Cep niku? Ngeri. Makanya tadi, ngene nek dadi kiai ra gelem medun ra kacung ngene wae. Soale ngeten. Jenengan iki ziarah garwane jenengan sing pun sedo. Jenengan mangke ketika ziarah salam, ya zauji assalamualaikum. Namun jenengan tahlil, bertahlil, to jenengan matur, Mas, aku iwangono didik anakmu. Kula cerita ngeten iki, makanya jenengan nak tinjuannya intelektual rak ketemu. Apa meneh nek kitabe tinjuane ke siji loro, ora ketemu meneh engko. Ora ketemu meneh. Nanti yang di dalam kubur itu jawab. Tapi jenengan ndak krungu. Karena apa? Tidak connect. Kecuali kalau dibuka. Jenengan iki video call dengan yang di Jakarta. Nak kono ora dibuka iso masuk Pak Cip. Kan ndak bisa. Tapi jenengan rekam, bar direkam dipateni. Kono buka kene wis selesai. Makanya ziarah kubur iku kudune dibuka. Ben connect. Pripun iki? Jenengan ziarah lunga nggone makame wong tuane, dilaporno. Terus cerita, kula niku putrane kula lahir selapan diakekoi. Bar selapan diakekoki langsung kowe tak tolak bain ngene iku ora. Tapi masyarakat tidak tahu. Lah turune jenenge pripun? Turune ya wong loro sak kamar, tapi suami saya di atas ranjam, saya gelar karpet nang ngisor. Subhanallah. Lho ngono iku kathah terjadi. Lho ngoten iki kathah semono tahun. Lah baru ini baru 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan yang lalu. Sekitar kalau dari sini sekitar 1 kilo. Dari masjid ini 1 kilo. Ada klien datang, Pak, kula niki nate dadi wong hebat tapi dina iki kula bangkrut. Anu kowe rene bojomu jaeng. Bareng istrinya diajak. Dia cerita, dia ini sudah satu rumah tapi beda kamar. Tapi masyarakat mengatakan dia itu suami istri. Secara agama sudah bisa, tapi secara pemerintah durung. Pripun ngoten niku. Terus saya ngomong, kowe iki nek terusake sama-sama menderita. Alasannya demi anak ya jangan cerai. Demi anak. Makanya niki. Lah ini kaburo maktan. Contohnya kaburo maktan gini. Dia ngandani kali putih. Nang anak-anakku sing dong rukun ya malaikat ini. Belgedes.
kowe karo bojomu rak rukun. Sing pinter ya karo dulurmu, malaikat yang belgedes, kowe karo bojomu rak pinter. Ini. Kalau kita melihat di dalam penelitian itu, kiai sangka tembung kae. Sing bagian ndonga apa kae, sing nyembelih wedhus apa kae, sing bagian nulung sapa kae. Lah jenengan termasuk ya kiai di dalam keluargane. Bu sing nukakno klambi sapa? Kae bapakmu. Kae. Mulane wong kuno niku nak ngundang. Wong kuno iku nak ngundang keluarganya yang usianya sudah 40. Mesti apa? Ngundang kakunge, kiyaine. Tapi nak ngundang garwane apa? Nyai. Piye no? Oh tergantung yaine. Jenengan emot-emot. Kula nak pengkol kene iki sing ketemu sing wong-wong kuno-kuno. Pripun, Bu? Mangke tergantung yaine. Makanya itu. Jadi niki yang menakutkan. Kula jenengan ini bagaimana? Pertama Amit Sewu, ayo kaburo maktani keluar dari diri kita. Sehingga kenapa orang itu habis sholat disuruh membaca istighfar. Tapi ada orang habis sholat melakukan alhamdulillah, aku ditakoki ngono. Sing apik bar sholat aku maca astagfirullahaladzim, apa alhamdulillah. Kedua-duanya benar apabila alasannya tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya bener. Apa? Bareng ibadah. Muni astagfirullah. Ya bener. Kenapa? Khauf ngibadahku mau lo ditampa apa ora. Makanya itu. Ketika korena alasan ini tidak ditabayunkan, iso timbul masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika orang itu takut, maka suami hebat, istri hebat, anak-anak hebat. Ini kan program terbaru Pak Cip, Gerakan Keluarga Maslahah. GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah. Nah, ini nanti kan ada gerakan itu dari Jakarta Pusat sampai ke anak ranting. Ternyata setelah tak lihat, itu ternyata bagus. Orang tuane terukur, anaknya terukur, anak yang terukur tuh gimana? Pendidikannya minimal S1. Gizinya terukur. Kehidupan rumah tangganya terukur. Lah yang sulit itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita melihat tadi, seandainya bentuk kelelehan itu suara itu adalah kebinasaan. Ada yang hilang. Suara itu adalah kebinasaan. Apa itu? Yang hubungannya kaburo maktan iki. Kaburo maktan. Dan seterusnya langsung terjemahnya, tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kamu membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedoliman. Saya ndelok, kota yang terkecil adalah tubuh. Kota yang terkecil itu tubuh. Mata mengingatkan, hati-hati kalau minum ini, hati-hati kalau makan ini. Kadang-kadang kalau jangan halah. Hati-hati, makanlah berhenti sebelum kenyang. Boleh mangan emping oleh, tapi jangan terlalu.
Manis oleh tapangan jangan terlalu. Merokok boleh tapi jangan, dan seterusnya. Berhentilah. Lah kula jenengan kadang hala itu loh yang membinasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mekaten ngendikane Imam Ibnu Athaillah, mudah-mudahan kula jenengan tansah ndonga tambah yuswane, tambah sehat badane, tambah akeh rizkine, putra putrine dadi orang soleh solihah, keluargane adem ayem, Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.